Jemaat Tuhan Shalom, sangat bersyukur bisa menyapa jemaat Tuhan lagi di hari yang baru. Saya percaya anugerah dan kemurahan Tuhan bersama dengan kita. Meskipun di dalam perjalanan kehidupan kita ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, ada banyak hal yang susah, tetapi saya percaya ada kekuatan, kemampuan yang Tuhan berikan buat kita melewati setiap tantangan, pergumulan di dalam setiap medan juang kita masing-masing. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini untuk mengawali hari kita. Dan masih dengan tema yang sama, mengejar damai sejahtera. Kita melihat satu teks firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 yang berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu." Teks firman Tuhan ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk memberikan kekuatan dan juga pengajaran bagaimana para murid Yesus menemukan damai sejahtera sejati di tengah-tengah kegelisahan yang mereka sedang hadapi. Dalam konteks kita sekarang, ada banyak orang yang berusaha menemukan, mencari, mendapatkan damai sejahtera dengan cara mereka masing-masing. Ada orang yang mencari damai sejahtera di tempat hiburan, dengan senang-senang, happy-happy, bersukaria, berpikir bahwa di tempat itulah mendapatkan damai sejahtera. Ada orang yang mencari damai sejahtera di tempat liburan. Orang berpikir bahwa ketika berlibur, menghilangkan penat ke tempat-tempat yang bagus, hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera. Ada orang yang berpikir bahwa dengan berbelanja, pergi ke tempat belanja, ke tempat shopping, orang mendapatkan damai sejahtera. Ada orang berpikir untuk mendapatkan damai sejahtera, orang pergi ke tempat yang sunyi, ke tempat yang sepi, berpikir bahwa di sana ada damai sejahtera. Tetapi faktanya ketika mereka kembali kepada aktivitas, rutinitas, dan kegiatan mereka masing-masing setiap hari, persoalan itu ada, beban itu tidak hilang, kesulitan, kepenatan itu terus-menerus dirasakan. Kembali kepada teks firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus berjanji kepada muridnya. Tuhan Yesus menegaskan kepada mereka bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Teks ini mengajarkan bahwa Tuhan adalah pemilik damai sejahtera itu. Kalau mau mendapatkan damai sejahtera, berarti tempat yang tepat adalah bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Tempat untuk mendapatkan damai sejahtera berarti mencari Tuhan, menemukan Tuhan, mengundang Tuhan, mencari Tuhan, bukan mencari yang lain. Karena sekali lagi firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus berkatakan bahwa damai sejahtera ku tinggalkan, damai sejahtera ku berikan, dan damai sejahteraku, kata Tuhan. Jadi Tuhan punya damai sejahtera yang ditinggalkan, yang diberikan kepada para muridnya. Sebuah kisah, sebuah cerita. Cerita ini berjudul Kucing Berkalung Emas. Suatu ketika di sebuah desa, warganya dikejutkan karena ada seekor kucing yang tiba-tiba datang, dan kucing itu memakai kalung emas yang mahal. Lalu orang berlomba-lomba untuk menangkap kucing itu, mengambil kalung emasnya. Ada banyak orang yang berusaha mengambil kalung emas itu dengan menggunakan galah yang panjang. Ada orang yang berusaha mengambil kalung emas itu dengan lem. Ada orang yang berusaha mengambil kalung emas itu dengan tali dan lain sebagainya. Tapi tidak ada seorang pun yang berhasil mengambil kalung emas itu dari kucing tersebut. Sampai suatu ketika ada seorang yang sudah cukup tua, sudah berpengalaman banyak. Dia tidak menggunakan alat-alat yang sudah digunakan sebelumnya oleh orang lain, tetapi dia hanya keluar dari rumahnya membawa ikan asin. Pelan-pelan dia mendekati kucing itu, mengulurkan ikan asin dengan tangannya. Lalu yang menarik adalah lambat laun kucing itu mendekat kepada orang tua ini, mengendus ikan asin itu, menggigit sepotong. Lalu kemudian singkat cerita, kucing itu ikut pulang bersama dengan orang tua ini ke rumahnya. Dan yang menarik tentu saja, ketika kucing itu di rumah orang tua ini, kalung emasnya menjadi miliknya. Sama seperti itu.
ketika kita punya Tuhan, maka damai sejahtera yang dipunyai Tuhan itu juga menjadi milik kita, menjadi kepunyaan kita. Punya Yesus, punya damai sejahtera. Tidak punya Yesus, tidak punya damai sejahtera. Mencari damai sejahtera di bawah kaki Yesus. Kiranya firman Tuhan yang menguatkan kita semua di dalam setiap pergumulan, tantangan, dan kesulitan kita masing-masing. Ingat, temukan damai sejahtera di dalam Yesus. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kemurahan-Mu di pagi hari ini. Sangat bersyukur untuk kesempatan kami mendengar firman Tuhan bersama-sama. Mohon berkat-Mu, pemeliharaan-Mu, anugerah-Mu, supaya kami bisa merasakan, menikmati, mengalami damai sejahtera Tuhan di dalam setiap pergumulan kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.